Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar? Siang Siang, Bu, Bu. Alhamdulillah baik. kabarnya baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah Ibu baik, sehat. Eh, untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu. Kiki, Hadir Bu. Ika, Hadir, Bu. Dina, Hadir, Bu. Salsa, Hadir, Bu. Sematika. Hadir, Bu. Alhamdulillah pada siang hari ini lengkap ya, hadir semua. Nah, untuk siang hari ini kita masih membahas seperti pertemuan sebelumnya, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kita kan ketemunya offline, untuk minggu ini kita ketemunya online dulu ya. Untuk kilas balik materi minggu kemarin, Ibu ada sedikit kuis sekitar 3 soal. Nanti anak-anak yang bisa menjawab nanti langsung on mic aja ya. Ibu share screen dulu untuk soal kuisnya. Nah, ini ada 10 soal, nanti 3 saja. Untuk pertama mau nomor berapa dulu? 5, Bu. Ya, 5 ya. Nah, untuk nomor 5 ini soalnya pajak ini termasuk dari titik-titik negara. Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Ika, silakan. Pendapatan. Ibu cek dulu ya, jawabannya benar atau Ya. tidak. Nah, ternyata jawaban dari Ika benar. Nah, pajak sendiri merupakan salah satu pendapatan yang didapat dari negara. Lanjut, langsung lagi. Nomor berapa lagi? 1 Bu. Oke, Kiki. Untuk nomor 1 ini ada contoh pengeluaran negara. Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Ika, silahkan. Pembangunan sarana prasarana. Ya, dicek dulu ya. Ya. Ternyata Ika pintar juga. Untuk contoh pengeluaran negara, ada pembangunan sarana prasarana dari negara. Nah, lanjut satu lagi ya. Tadi yang jawab Ika semua. Pintar. Nomor berapa? 10, Bu. Oke, Kak. Nah, untuk nomor 10 ini ada ruang lingkup dari instrumen kebijakan fiskal. Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Kiki silahkan. Pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Ibu cek dulu ya. Anak-anak bisa memperhatikan. Nah, ruang lingkup dari instrumen kebijakan ada pengeluaran dan penerimaan negara. Jawaban dari Kiki benar. Nah, untuk yang menjawab tadi ada Ika sama Kiki ya. Ika ada 2 poin, Kiki ada 1 poin. Untuk yang lainnya nanti bisa menyusul di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ibu lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya ini masih membahas tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, namun beda lingkup. Nah, tujuan pembelajaran dari siang hari ini ada kompetensi dasarnya, ada mendeskripsikan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Untuk tujuannya itu ada siswa dapat menilai peran dan fungsi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah,
Di sini siswa harus menguasai tentang bagaimana mengevaluasi peran dan fungsi kebijakan moneter, mengevaluasi peran dan fungsi dari kebijakan fiskal, serta siswa mampu membedakan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu sendiri. Ibu lanjut, yang pertama ada peran kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini berperan dalam menciptakan kondisi perekonomian suatu negara. Ada 7 ya, yang pertama itu ada mempertahankan iklim investasi. Nah, dengan tingkat inflasi yang rendah, maka iklim investasi akan tetap hidup. Ibu mau bertanya, jika inflasi itu rendah, maka suku bunga bank akan cenderung bagaimana? Ada yang tahu? Cenderung tinggi atau rendah? Silahkan. Saya, Bu. Ya, Ika. Cenderung rendah. Wah, iya Ika benar, cenderung rendah. Nah, rendahnya suku bunga bank akan mendorong orang untuk melakukan investasi dan usaha baru. Untuk yang kedua ada memperluas kesempatan kerja. Nah, setiap kegiatan ekonomi sendiri membutuhkan tenaga kerja. Nah, adanya kegiatan ekonomi sendiri berarti pula memperluas kesempatan kerja di suatu negara. Ibu lanjut, yang ketiga ada menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ya, ini dimaksud dengan keadaan ekonomi yang kondusif, memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Nah, Ibu mau bertanya, adanya kestabilan nilai kurs mata uang serta kestabilan harga barang dan jasa sangat dibutuhkan oleh siapa? Ada yang tahu? Investor atau pengusaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Ya, bagus Kiki. Nah, yang menstabilkan harga dari nilai kurs itu ada investor atau pengusaha yang sedang menjalankan suatu kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini berjalan baik, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk yang keempat itu ada memperbaiki kondisi neraca pembayaran atau juga disebut neraca pembayaran nasional, dikatakan baik jika mengalami surplus. Ada yang ingin ditanyakan untuk dari memperbaiki kondisi neraca pembayaran? Mau tanya. Ya, Ika silahkan. Kan memperbaiki kondisi neraca pembayaran ya, Bu. Dikatakan baik itu jika mengalami surplus yang bagaimana ya, Bu? Oh ya, bagus pertanyaan dari Ika. Mengalami surplus sendiri itu jika suatu negara nilai ekspornya itu lebih tinggi daripada nilai impor ke dalam negeri. Bagaimana Ika, udah paham? Sudah, Bu. Terima kasih. Iya, Ibu lanjut ya. Yang kelima itu ada menjaga kestabilan nilai kurs mata uang. Nah, dengan Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter berupa operasi pasar terbuka. Untuk yang keenam, ada menjaga kestabilan harga barang dan jasa, di mana masyarakat membutuhkan keadaan seperti itu sehingga dapat menjalankan suatu usahanya. Untuk yang terakhir atau yang ketujuh yaitu menurunkan laju inflasi, yaitu berupa menaikkan atau menurunkan suatu bunga sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Ibu lanjut ke slide selanjutnya, ada fungsi kebijakan moneter. Nah, fungsi kebijakan moneter sendiri yaitu sebagai instrumen atau cara untuk mempengaruhi perekonomian kebijakan moneter sebagai sebuah cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran ekonomi yang diharapkan. Nah, di antaranya itu adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi pengangguran, memperbaiki neraca pembayaran yang defisit, serta menjaga stabilitas nilai uang. Untuk sampai sini sudah paham anak-anak? Bu. Sudah, Bu. Oh iya.
Sudah, alhamdulillah. Ibu lanjut ke slide selanjutnya ya. Di selanjutnya ini ada peran dan fungsi dari kebijakan fiskal. Di Indonesia, kebijakan fiskal memiliki beberapa peran yang harus dipenuhi. Nah, peran kebijakan fiskal yang pertama ada menurunkan tingkat inflasi, di mana lewat penundaan dan pembatalan proyek pemerintah yang sedang berlangsung untuk mengurangi peredaran mata uang. Yang kedua, ada meningkatkan produk domestik bruto dengan mendorong produksi masyarakat atas barang dan jasa dengan cara memperbesar pengeluaran. Yang ketiga, ada mengurangi tingkat pengangguran, yaitu dipenuhi lewat cara melakukan proyek pembangunan negara sehingga pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Untuk yang keempat, ada meningkatkan pendapatan masyarakat, yaitu menciptakan lowongan baru dari pembangunan proyek dan merekrut masyarakat sebagai pekerjanya. Masih ada perannya lagi di slide selanjutnya, ada dua lagi. Ada ya meningkatkan stabilitas perekonomian, yaitu dapat dilakukan untuk mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis. Yang terakhir ada mensejahterakan masyarakat, yaitu dilakukan lewat pengaturan pengeluaran pajak, perbelanjaan, dan pengaturan utang sehingga masyarakat lebih sejahtera. Selanjutnya ada fungsi kebijakan fiskal. Untuk sampai sini sudah paham? Ibu lanjut ya. Ya. Untuk fungsi dari kebijakan fiskal sendiri itu memang ada banyak, ada 6. Yang pertama itu ada fungsi otoritas, yaitu mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. Nah, mencari pendapatan untuk tahun yang bersangkutan ini seperti mencari pendapatan di tahun ini. Untuk fungsi selanjutnya ada fungsi perencanaan, yaitu anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam perencanaan anggaran di tahun selanjutnya. Untuk selanjutnya ada fungsi pengawasan, di mana anggaran sendiri menjadi pedoman untuk menilai suatu keuangan suatu negara. Terus yang keempat itu ada fungsi stabilisasi, yaitu anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara pengupayaan keseimbangan perekonomian. Dengan itu pemerintah selalu berusaha untuk menyeimbangkan perekonomiannya meskipun begitu sulit perjalanannya untuk mencapai keseimbangan perekonomian di negara Indonesia. Selanjutnya ada fungsi distribusi. Nah, fungsi distribusi ini merupakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan benar, di mana negara tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Jika dimasukkan ke dalam kepentingan pribadi, maka dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan bisa menyelidiki kasus tersebut. Untuk selanjutnya, yang terakhir itu ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi sendiri merupakan anggaran negara dialokasikan untuk tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya. Di mana fungsi alokasi ini seperti merealisasikan suatu rencana awal dari suatu negara itu sendiri. Fungsi kebijakan fiskal sudah dibahas Ibu, mungkin ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, yang terakhir ini ada perbedaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Namun ini nanti Ibu tidak menjelaskan, melainkan anak-anak bisa berpikir bagaimana perbedaan dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sendiri dengan seperti kuis seperti tadi ya. Ibu lanjut dengan games yang tadi. Nanti anak-anak bisa menjawabnya. Mau nomor berapa dulu ini? 2. Oke, nomor 2. Nah, ini nanti perbedaan ya.
setelah menjelaskan bagaimana kebijakan moneter, terus sedangkan kebijakan fiskal seperti ini, gitu ya. Jadi nomor 2. Nah, nomor 2, perbedaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal berdasarkan langkah kebijakan ekspansioner. Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan Kiki. Bagaimana perbedaannya? Pada kebijakan fiskal, langkah yang dilakukan tentu saja dengan menaikkan anggaran belanja pemerintah dan menurunkan pajak agar perekonomian kembali naik. Sedangkan kebijakan moneter, langkah ekspansioner yang dilakukan adalah dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, ya bagus Kiki. Dicek dulu ya. Nah, kebijakan moneter itu meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Untuk kebijakan fiskal sendiri, menaikkan anggaran belanja pemerintah dan menurunkan pajak. Bagus Kiki. Satu lagi ya. Nomor berapa lagi? 6, Bu. Ya, nomor 6. Nah, perbedaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal berdasarkan kredit selektif. Ada yang bisa? Ya, silahkan Tika. Kredit selektif merupakan pengurangan jumlah uang yang beredar dengan memperketat pemberian kredit. Untuk kebijakan moneternya bagaimana? Pengurangan dilakukan dengan cara mengatur jumlah uang yang sedang beredar di masyarakat. Ya, bagus Tika. Dicek dulu ya. Nah, perbedaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal berdasarkan kredit selektif. Yang kebijakan moneter sendiri yaitu pengurangan dilakukan dengan cara mengatur jumlah uang yang sedang beredar di masyarakat. Untuk kebijakan fiskal dengan memperketat pemberian kredit. Bagus ya, Tika sudah bisa menjawab soal dari kuis ini. Untuk kuisnya 2 saja. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Nah, sesi selanjutnya Ibu akan menginformasikan tentang tugas untuk dari bab kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ya. Untuk tadi kan perbedaannya baru kredit selektif sama yang berdasarkan ekspansioner ya. Untuk tugasnya nanti menulis perbedaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal berdasarkan pengertian, berdasarkan langkah kebijakan konstruksioner, sama berdasarkan pelaku kebijakan. Nanti dikirim lewat emailnya Ibu ya. Untuk pada siang hari ini cukup dulu. Kesimpulan dari pembelajaran pada siang hari ini itu kita bisa dari peran kebijakan moneter itu ada mempertahankan iklim investasi, memperluas kesempatan kerja, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, memperbaiki kondisi neraca pembayaran, menjaga kestabilan nilai kurs mata uang, dan lainnya. Nah, semua masalah dari suatu negara sendiri termasuk perekonomian negara itu juga ada jalan keluarnya, seperti pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Untuk itu, anak-anak sudah paham? Ampun, Bu. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Selalu semangat dalam pembelajaran ya, biar ilmunya tambah. Untuk pertemuan pada siang hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, Terima kasih, Bu.